Ya. Ya, ini kita lanjut lagi yang ketiga ya, materi laptop. Tentang laptop. Sudah tahu kan laptop seperti apa bentuknya? Sudah, Bu. Ya, seperti yang ada di depan kalian itu, di atas LCD itu ada, di sini ada juga ya. Laptop itu adalah komputer dengan sumber daya listrik berupa baterai, di mana laptop lebih portable dari desktop itu ya, bisa dibawa pakai tas, bisa dibawa kemana-mana. Apa saja yang kalian butuh untuk materi, kalian bisa mencarinya lewat laptop, yaitu ada yang ada internet. Kalau nggak ada internet, nggak bisa, kalian harus ada internet, itu baru bisa mencari materi itu sendiri. Selanjutnya yang keempat, komputer tablet atau iPad dulu ya, iPad. Pernah kan dulu kalian punya iPad? Pernah. Ya, layar sentuh ya. Dia semacam komputer juga, bermanfaat untuk segalanya, seperti laptop juga ya. Tablet itu. Terus tipe komputer lain itu apa saja ya? Ada yang tahu? Nggak ada ya, yang nggak ada yang ngerti kan? Ngerti, Bu. Apa itu? Tipe-tipe di dalam komputer itu ponsel cerdas, misal HP. HP kan sama halnya dengan komputer, cuman beda bentuknya. HP itu kan kecil, bisa kita bawa kemana-mana. Terus wireless. Ada yang pernah lihat itu juga, wireless ini seperti apa? Pernah, Bu. Ya, untuk termasuk alat pelacak ya. Terus games. Games itu pernah kan ada alat untuk main games? Ya. Itu bisa kita bawa kemana-mana juga. Permainan adalah komputer tipe khusus yang dapat digunakan bermain video game. Di TV juga ada TV yang berbentuk games, program televisi. Sudah tahu semua televisi kan? Televisi bisa kita nonton film, nonton berita, pokoknya di sana informasi semua ada. 3. Kita lanjut lagi di komponen dasar komputer. Komponen dasar komputer sebuah desktop adalah kotak case komputer, yaitu berupa monitor, keyboard, mouse, dan kabel listrik. Contohnya, seperti ini contohnya ya. Di sini bisa untuk menyimpan data, masukkan di sini. Ini berupa monitor layar. Monitor layar ini untuk kalian lihat gambar yang ada atau informasi-informasi yang ada dalam komputer itu sendiri. Keyboard itu untuk mengetik surat, untuk menghitung juga, kan udah ada angkanya di sini juga, huruf, angka, pokoknya lewat ini sudah ada. Keyboard seperti ini ya bentuknya. Ya, Bu. Mouse ini adalah untuk mengarahkan apa saja yang ingin kita lihat yang ada di dalam komputer itu sendiri dengan menggunakan mouse ini. Ini perangkat yang paling penting juga yang ada di dalam komputer itu. Ada juga seperti ini ya alat lainnya. Contohnya
Ibu. Ibu skip, Bu. Baiklah, saya kasih waktu untuk kalian baca materi yang sudah saya bagikan masing-masing kelompok itu, supaya nanti apa yang belum dimengerti di kelompok masing-masing memberikan pertanyaan kepada kelompok lain. Mulai dari sekarang, saya kasih waktu 30 menit. Saya kasih kesempatan 5 menit ya untuk membaca kembali materi yang saya terapkan tadi, supaya akan menjadi bahan pertanyaan dan bisa menjawab dari pertanyaan teman yang lain. Oke, mulai dari sekarang ayo baca materinya. Baik, ayo buka halaman berapa yang mungkin masih bingung tentang materi tadi. Bisa ditanyakan melalui temannya ataupun ibu guru juga. Nanti ibu guru akan menjawab pertanyaan dari kalian. Baiklah, apa saja komputer itu? Mungkin ada yang kalian tahu, masih ada komputer atau alat komputer yang lebih canggih lagi. Selain dari ibu yang menjelaskan tadi, mungkin ada kalian lihat tentang komputer yang lebih efisien atau yang lebih canggih lagi. Selain dari komputer, dari televisi, dari laptop, dari iPad, ataupun tablet itu sendiri. Apa lagi? Radio ya? Radio itu kan alat yang canggih juga. Itu juga. Terus apa lagi ya? Ayo. Selain dari itu apa lagi? Yang kalian tahu? Apa lagi? Coba, kelompok 3. Apa saja? Ini ya halaman yang ini. Halaman yang ini kan ini adalah poin-poin komputer. Mungkin kalian mengerti apa fungsi atau manfaat dari komputer yang orang itu pegang intinya. Itu seperti yang di atas itu. Coba kalian pahami dan paparkan apakah kalian mengerti yang kalian lihat itu? Baik, dari materi yang saya ajarkan tadi, mungkin ada siswa ini yang mengerti tentang komputer apa saja yang bermanfaat. Saya Bu. Ya, ayo Menurut saya silakan. kamera juga bisa membuat film, video, dan gambar atau foto. Ya, benar sekali, kamera juga berfungsi sekali untuk kita gunakan sehari-hari, membuat video, membuat film, pokoknya untuk baik. Mungkin ada yang mau menambahkan dari materi yang Ibu paparkan tadi.
Ya. Ya, bagus sekali jawaban dari Ihsan. Untuk teman-temannya kita kasih aplaus untuk Ihsan. Ya. Begitu jelasnya jawaban dari Ihsan. Mungkin ada yang ingin bertanya mengenai seputaran materi tadi. Ada yang ingin bertanya?
kita mau membuat sebuah nama itu dengan huruf yang bervariasi ya. Ini lihat di depannya, kalian langsung lihat anak panahnya arah kemana ya. Ini warna. Misalkan kita maunya nama kita tuh ada bayangan di bawah. Seperti ini ya. Terus kita pilih model tulisan itu mau bentuk apa. Bentuk seperti ini bisa ya. Atau bentuk ini ya. Untuk membesarkan nama itu apa? Ini font ini ya. Ini angkanya nih. Nah, terus bisa. Terus itu saya mau membuat animasi nanti. Ya. Ya, ini untuk melanjutkannya. Terus untuk mengarahkan tulisan ke bawah, apa saja, apa yang harus digunakan. Kita enter, yang ada tulisan di paper itu enter, enter, langsung ke bawah. Kita tulis lagi, saya semangat, saya lelah. Nah, seperti itu ya. Nanti akan pindah ke
untuk menonton video. Kalau yang ini, aplikasi yang ini. Yang ini aplikasi Zoom. Zoom itu berupa video juga, video call atau video saling tatap muka. Mengerti? Ya. Seperti video call ataupun lewat WA itu kan kita video tatap muka. Seperti itu untuk Zoom. Ini Google. Google itu untuk mencari data di internet.
Serba bisa di sini ya, di laptop itu. Laptop juga ada kameranya loh. Kamera selfie. Ini kameranya. Nggak ada kamera belakang, cuma depan aja. Bisa dibuat video di kamera laptop ini, bisa buat selfie, foto-foto begitu. Saya tanya untuk kalian, apakah komputer itu bisa untuk mengirim uang? Bisa. Ya, contohnya supaya bisa mengirim uang lewat laptop, apa yang harus di-download ataupun data yang dimasukkan? Aplikasi apa? Aplikasi bank. Gopay. Aplikasi WA dulu, baru untuk aplikasi banknya. Banknya itu cuma nomornya saja, PIN. Ya, harus lewat WA atau SMS banking. Ya, itu ya. Kita kembali ke materi yang tadi. Ya, komputer itu gunanya seperti ini. Ini tombol untuk membuat jarak tulisan. Seperti itu ya. Kan tulisannya di sini tuh kan macam-macam komputer. Berarti seperti komputer seperti ini ya, yang tadi Ibu jelaskan tadi. Laptop itu ada yang laptop layar senter juga ada ya. Laptop seperti ini, lipat seperti ini juga ada. Itu macam-macam komputer. Sudah paham di penjelasan di sini? Apa namanya? PC. PC apa namanya? PC itu yang diperkenalkan pada tahun 1981 perusahaan lain yang mulai menciptakan komputer serupa yang disebut dengan IBM PC Computable, biasanya disingkat dengan PC. Saat ini komputer merupakan paling umum. Komputer itu kata umum ya. Kalau kata-kata tersendiri itu seperti laptop, seperti HP, seperti iPad, iPhone, seperti itulah. Itu khususnya umumnya itu adalah komputer. Kata umumnya. Misalkan yang paling canggih itu HP apa? Yang paling canggih itu HP apa? HP iPhone. Iya, benar sekali kata Isa. HP iPhone. Apa fungsinya HP iPhone itu? Yang keunggulannya apa?
lanjut lagi ya. Diskusikan keterangannya ya, sama masing-masing kelompoknya. Baca.